Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Wulandari dengan NIM F521236060 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengantar sistem informasi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu gambaran sistem informasi. Sebelum kita masuk ke materinya lebih jauh, ada beberapa gambaran sistem informasi. Di antaranya adalah sistem reservasi pesawat terbang, sistem penjualan kredit sepeda motor, sistem biometrik, sistem point of sale, dan siakat. Baik, selanjutnya kita masuk ke definisi sistem informasi. Dilihat dari segi arti kata, sistem adalah beberapa komponen yang memiliki fungsi yang berbeda dan saling berkait bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan informasi merupakan data atau fakta yang telah diproses dan telah memiliki arti yang bermanfaat terutama dalam kebutuhan komunikasi. Adapun definisi sistem informasi menurut pakar yaitu yang pertama, definisi sistem informasi menurut Alter 92, di mana sistem informasi merupakan kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan IT yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Kemudian yang kedua, yaitu definisi sistem informasi menurut HAL 01, di mana sistem informasi merupakan sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai. Definisi lain dari sistem informasi juga yaitu ada beberapa komponen, yaitu manusia, IT, prosedur kerja, ada sesuatu yang diproses yaitu data menjadi informasi, dan ditujukan untuk mencapai tujuan atau sasaran. Selanjutnya, sistem informasi memiliki tujuan, yaitu yang pertama, menyajikan informasi dalam pengambilan keputusan, dan yang kedua, sebagai kontrol perusahaan. Selanjutnya, ada gambaran sistem informasi yang lebih kompleks, yaitu di mana sistem informasi melibatkan banyak pemakai dan memerlukan sarana jaringan yang memungkinkan pemakaian tersebar di berbagai tempat yang berjauhan dapat berbagi informasi. Selanjutnya, sistem informasi memiliki beberapa kemampuan utama, yaitu yang pertama, melaksanakan komputasi numerik, bervolume besar, dan dengan kecepatan tinggi. Yang kedua yaitu menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang murah, akurat, dan cepat. Yang ketiga, menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar dalam ruang yang kecil tetapi mudah diakses. Dan yang keempat, memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah. Nah, kemampuan-kemampuan tersebut dapat mendukung sarana bisnis yang mencakup yang pertama, peningkatan produktivitas, yang kedua, pengurangan biaya, yang ketiga, peningkatan pengambilan keputusan, yang keempat, peningkatan layanan ke pelanggan, dan yang kelima, pengembangan aplikasi-aplikasi strategis yang baru. Selanjutnya, sistem informasi memiliki peranan penting dalam organisasi, yaitu yang pertama, berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas, yang kedua, mengaitkan perencanaan, pengerjaan, dan pengendali dalam sebuah subsistem. Yang ketiga, mengkoordinasikan subsistem-subsistem. Dan yang keempat, mengintegrasikan subsistem-subsistem. Perlu kita ketahui bahwa banyak aktivitas manusia yang berhubungan dengan sistem informasi. Sistem informasi mencakup sejumlah komponen, yaitu manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja. Ada sesuatu yang diproses, yaitu data menjadi informasi dan dimaksudkan untuk mencapai sasaran atau tujuan. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu software. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu posisi software. Posisi software ini diawali dari pemakai, kemudian application level software, kemudian system level software, dan yang terakhir yaitu hardware. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu jenis software. Yang pertama yaitu software system, yaitu software yang mengelola pemakaian bersama berbagai sumber daya komputer, misalnya Microsoft, Linux, Android, iOS, dan sebagainya, yang mengatur kerja komponen-komponen sistem komputer serta memberikan dukungan bagi software aplikasi. Kemudian ada beberapa hal yang dilakukan oleh sistem informasi, yaitu yang pertama, manajemen proses, yang kedua, manajemen memori, yang ketiga, manajemen sistem file, yang keempat, komunikasi dan jaringan, yang kelima, pengamanan sistem, yang keenam, user interface, dan yang ketujuh, device drivers. Selanjutnya yang kedua yaitu driver, yaitu mengatur kerja perangkat spesifik atas perintah yang diberikan. Contohnya sistem operasi memberikan perintah print yang kemudian diterjemahkan oleh driver untuk sebuah printer spesifik. Selanjutnya yang ketiga yaitu utilities software, yaitu melakukan fungsi-fungsi dukungan teknis tertentu yang bersifat cross application seperti benchmarkers, tweakers, archivers, antivirus, anti-spam, dan sebagainya. Kemudian ada lagi beberapa jenis software lainnya,
Yang pertama yaitu aplikasi produktivitas yang memiliki tujuan untuk membantu pemakai meningkatkan produktivitas kerja. Misalnya aplikasi perkantoran seperti Microsoft Office, seperti Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tool pengembang aplikasi yang memiliki tujuan untuk membantu proses pembuatan atau pengembangan software. Biasanya berbentuk integrated development environment seperti Python, Java, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu aplikasi game yang merupakan perwujudan dari kombinasi science and art yang di dalamnya terdapat pemodelan yang mengandung skenario dan behavior, lalu logic yang mengandung strategi, lalu desain grafis, serta animasi. Ada pula game development tool yang membantu developer bekerja dengan pemodelan, komputer graphics, dan multimedia. Yang keempat yaitu aplikasi jaringan internet yang digunakan untuk berkomunikasi dalam berbagai bentuk, misalnya browsing, file sharing, uploading and downloading, email and news, instant messengers, dan sosial media. Dan yang kelima yaitu aplikasi multimedia yang terdapat sangat banyak ragamnya, tetapi bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu media viewers, media player, dan media utilities. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga yaitu database atau basis data. Teori database adalah belajar bagaimana cara merancang suatu konsep database. Selanjutnya ada pemrograman database di mana mencakup yang pertama kursor atau record set, yang di mana operasi database didasarkan pada proses secara langsung pada tabel yang bersesuaian. Yang kedua SQL yang di mana operasi berdasarkan satu baris perintah untuk satu jenis operasi. Yang ketiga PLSQL yang di mana operasi berdasarkan perintah prosedural yaitu rangkaian langkah-langkah kegiatan seperti bahasa pemrograman pada umumnya dari perintah SQL. Selanjutnya aplikasi database yaitu bagaimana membangun aplikasi yang menggunakan database. Selanjutnya database selanjutan yang di dalamnya membahas yang pertama data mining yaitu menggali informasi lebih jauh dari data yang tersedia. Yang kedua, data warehouse, yaitu kumpulan dari berbagai data, berbagai bentuk, berbagai keperluan. Dan yang ketiga, yaitu distributed database system, yaitu bagaimana cara supaya database dapat dijalankan pada daerah luas. Selanjutnya ada beberapa alasan menggunakan database. Yang pertama, banyak aplikasi yang memerlukan penyimpanan. Yang kedua, tidak standarnya cara penyimpanan pada berbagai aplikasi yang berbeda. Dan yang ketiga yaitu muncul berbagai model penyimpanan. Selanjutnya, peran basis data. Nah, basis data ini berperan dalam sistem informasi, sistem pendukung dan pengambilan keputusan, peningkatan kinerja perusahaan atau instansi, dan peningkatan daya saing perusahaan. Selanjutnya, gambaran basis data dan penerapannya. Sistem basis data terdistribusi adalah suatu sistem basis data yang memungkinkan seseorang pengguna mengakses data yang ada pada server mana saja, tanpa perlu mengetahui server tempat data tersebut berada. Ciri sistem basis data terdistribusi adalah adanya basis data yang tersebar di berbagai lokasi. Selanjutnya, data dan informasi. Data adalah fakta mengenai objek, orang, dan lain-lain. Data dinyatakan dengan nilai yaitu angka deretan karakter atau simbol. Sedangkan informasi adalah hasil analisis dan sintesis terhadap data. Dengan kata lain, informasi dapat dikatakan sebagai data yang telah diorganisasikan ke dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan seseorang. Menurut Encyclopedia of Computer Science and Engineering, informasi adalah data yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Informasi bersifat relatif. Nah, dalam era informasi menjadi sumber penting untuk melakukan pengambilan keputusan. Informasi dapat mengurangi ketidakpastian dan mempermudah pengambilan keputusan. Selanjutnya, hierarki data. Yang pertama, elemen data yaitu satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Yang kedua yaitu rekaman, yaitu gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait. Yang ketiga yaitu berkas, yaitu himpunan seluruh rekaman yang bertipe sama membentuk sebuah berkas. Ada beberapa pengertian basis data menurut para ahli. Menurut Chow, basis data sebagai sekumpulan informasi bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus. Menurut Fabry dan Schwab, basis data adalah sistem berkas terpadu yang dirancang terutama untuk meminimalkan pengulangan data. Menurut Date, basis data dapat dianggap tempat untuk sekumpulan berkas data terkomputerisasi, dengan tujuan utama memelihara informasi dan membuat informasi tersebut tersedia saat dibutuhkan. Selanjutnya, operasi database. Para pengguna basis data bisa melakukan berbagai operasi antara lain, menambahkan berkas baru ke sistem basis data, mengosongkan berkas, menyisipkan data ke suatu berkas, mengambil data yang ada pada suatu berkas,
mengubah data pada suatu berkas, menghapus data pada suatu berkas, dan menyajikan informasi yang diambil dari sejumlah berkas. Istilah independensi data adalah sifat yang memungkinkan perubahan struktur berkas tidak mempengaruhi program dan juga sebaliknya. Sistem basis data dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem pemrosesan berkas. Selanjutnya, evolusi teknologi basis data mulai dari tahun 1960-an, yang dimana ada sistem pemrosesan berkas, DBMS atau Database Management System, dan layanan informasi secara online berbasis manajemen teks. Kemudian pada tahun 1970-an, ada penerapan sistem pakar terhadap sistem pendukung pengambilan keputusan dan basis data berorientasi objek. Kemudian pada tahun 1980-an, ada sistem hypertext yang memungkinkan untuk melihat basis data secara acak menurut suatu kata kunci. Kemudian pada tahun 1990-an, ada sistem basis data cerdas atau Intelligent Database System dan sistem basis data multimedia cerdas. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu sistem informasi pada organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang terstruktur dan dikelola untuk memenuhi misi dan tujuan. Terdapat hubungan antara anggota dan kegiatan organisasi. Terdapat pula proses penetapan peran, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Terdapat juga serangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, pendukung aktivitas organisasi, yaitu yang pertama, aktivitas organisasi terhubung melalui aliran barang dan aliran informasi. Yang kedua, aliran informasi digunakan untuk membuat perencanaan, koordinasi pekerjaan, penentuan keputusan, monitoring, dan evaluasi. Yang ketiga yaitu sistem informasi di mana mendapat masukan, memproses, dan memproduksi informasi. Selanjutnya proses bisnis. Proses bisnis merupakan sekumpulan aktivitas yaitu pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menghasilkan atau menyelesaikan sesuatu. Nah, di dalam proses bisnis ini ada yang namanya business process improvement yang mencakup plan yaitu perencanaan, do yaitu pelaksanaan, check yaitu monitoring dan evaluasi, dan act yaitu tindak lanjut. Kemudian ada yang namanya continuous improvement, yaitu perbaikan terus-menerus agar terjadi peningkatan. Kemudian ada juga yang namanya business process reengineering, yaitu rekayasa ulang proses bisnis. Selanjutnya manajemen perubahan atau management of change. Manajemen perubahan atau management of change adalah sebuah upaya dan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim, ataupun organisasi dengan menerapkan sarana, sumber daya, dan pengetahuan dalam merealisasikan perubahan dari kondisi sekarang menuju suatu kondisi yang lebih baik secara efisien dan efektif untuk memperkecil dampak dari proses perubahan itu. Selanjutnya, kepribadian yang diharapkan dari SDM SITI yaitu kepribadian yang baik atau positif, mampu beradaptasi terhadap perubahan dengan belajar terus-menerus, dan mengembangkan komunikasi, bekerja dalam tim, menyelesaikan tantangan atau tekanan, dan lain-lain. Selanjutnya, kemampuan atau skill yang diharapkan dari SDM SITI yaitu analisis, merancang membangun maintenance system, manajemen proyek, audit sistem, network atau cloud, dan database. Selanjutnya ada beberapa profesi bidang SITI yaitu business analyst, web developer, project manager, e-commerce system developer, IT manager, database administrator, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima yaitu pengambilan keputusan manajemen. Kegiatan pengambilan keputusan manajemen ini meliputi yang pertama identifikasi masalah, yang kedua pencarian alternatif dalam penyelesaian masalah, yang ketiga melakukan evaluasi dari alternatif yang ada, dan yang keempat penilaian alternatif keputusan yang terbaik. Selanjutnya tingkatan manajemen dalam suatu organisasi dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama manajemen tingkat atas atau yang disebut top management, yang kedua yaitu manajemen tingkat menengah yaitu yang disebut manajemen kontrol, yang ketiga manajemen tingkat bawah atau yang disebut manajemen operasional. Selanjutnya, kategori kegiatan manajemen juga meliputi 3 hal. Yang pertama, strategi planning atau perencanaan strategis yang meliputi 3 hal, yaitu yang pertama proses evaluasi lingkungan luar organisasi, yang kedua penetapan tujuan, dan yang ketiga penetapan strategi. Selanjutnya yang kedua yaitu manajemen kontrol atau pengendalian manajemen yang meliputi 4 hal, yaitu yang pertama programming, yang kedua budgeting and analysis, yang ketiga measurement, dan yang keempat report. Selanjutnya yang ketiga yaitu operational control. Nah, pada pengendalian operasional biasanya melibatkan bagaimana melakukan penentuan kegiatan operasional perusahaan dengan sumber daya yang tersedia. Juga meyakinkan bahwa tiap tugas telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ada beberapa tipe keputusan manajemen. Yang pertama yaitu keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang terjadi secara berulang kali, mudah dipahami, biasanya dibuat menurut kebiasaan.
Kemudian yang kedua, yaitu keputusan semi terstruktur. Adalah keputusan yang terjadi berulang kali dan sebagian biasanya tidak selalu terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu keputusan tidak terstruktur, adalah keputusan yang tidak selalu terjadi. Pada tingkat level manajemen di suatu organisasi, tentu saja ada seorang pemimpin. Pemimpin tersebut adalah seorang manajer yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam merencanakan, mengelola, mengarahkan, dan memimpin suatu tim untuk mencapai tujuan. Adapun peran manajer dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama interpersonal roles, yang terbagi lagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu figurehead role, yang berperan sebagai figur utama organisasi pada setiap kegiatan perusahaan yang formal maupun simbolik. Yang kedua yaitu liaison role, yaitu sebagai pemimpin yang menjalin relasi bisnis pada berbagai pihak. Yang ketiga yaitu leader role, yaitu berperan sebagai pemimpin yang mengefektifkan fungsional perusahaan. Selanjutnya peran manajer yang kedua yaitu informational roles yang juga terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama monitor role yang melibatkan kegiatan pengumpulan, pemantauan, dan analisis informasi yang relevan dari lingkungan internal dan eksternal organisasi. Yang kedua yaitu spokesperson role, yaitu menjadi informan yang akan dikenal oleh konsumen, masyarakat, pemerintah, klien bisnis, dan lainnya. Sehingga dia akan berperan ketika menggantikan posisi perusahaan di tempat lain pada acara atau peringatan tertentu. Dan yang ketiga yaitu disseminator role, yaitu pemimpin harus mampu melihat kelemahan dan kekuatan dari internal perusahaan, sehingga dia bisa melihat peluang untuk mengoptimalkan kemampuan tim bisnisnya. Selanjutnya peran manajer yang ketiga yaitu decision roles, yang terbagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama entrepreneur role, yaitu sebagai pemimpin bisnis harus berjiwa entrepreneurship dengan pemahaman peluang dan eksekutor yang baik. Yang kedua yaitu disturbance handler role, yaitu kemampuan pemimpin untuk mengatasi permasalahan perusahaan dari dalam maupun luar perusahaan sehingga bisa memastikan kinerja perusahaan tetap berjalan dengan baik. Yang ketiga, resource allocator role, yaitu pemimpin perusahaan harus jeli memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Pemanfaatan maksimal untuk meningkatkan potensi revenue yang terbaik. Yang keempat, negotiation, yaitu negosiasi bisnis menjadi kemampuan wajib setiap pemimpin perusahaan, baik untuk skala internal atau eksternal untuk memperoleh keputusan terbaik yang saling menguntungkan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.